Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai sistem ketidaksamaan linear dua variabel guys. Siap belajar. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik, kita mulai dengan permasalahan guys ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari tentang pertidaksamaan linear dua variabel sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini ya. Amir, seorang pedagang buah, ingin mengangkut buah semangka dan melon dari pasar induk buah. Mobil bak terbuka Amir hanya mampu membawa paling banyak 400 buah. Ini terdiri dari semangka dan melon ya. Tuh, jika semangka yang harus diangkut paling sedikit 100 buah dan paling banyak 150 buah, serta melon paling sedikit 150 buah, maka mari kita bantu Amir memecahkan masalah persoalan tersebut. Oke, nanti sebelum kita memecahkan persoalan ini ya, membantu Amir, itu kita akan belajar dulu mengenai pertidaksamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear. Oke guys, baik. Oke guys, sekarang lanjut ke pengertian ya. Oke, pertidaksamaan berbentuk ini AX plus BY lebih besar atau sama dengan C. Ini lebih besar dari C saja, kemudian AX plus BY lebih kecil atau sama dengan C, atau ini lebih kecil dari C itu disebut pertidaksamaan linear dua variabel. Oke ya, penyajian dua pertidaksamaan linear atau lebih secara serentak atau secara simultan menghasilkan suatu sistem pertidaksamaan linear. Jadi kalau beberapa pertidaksamaan linear itu disebut dengan sistem pertidaksamaan linear gitu ya maksudnya. Oke. Penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear adalah irisan dari pertidaksamaan linear yang membentuknya. Itu ya guys, pengertiannya seperti itu. Oke. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini. X plus 3Y lebih kecil atau sama dengan 6. Kita buat tabelnya dulu guys ya. Ini 0, kalau X-nya 0 maka Y-nya 2 ya. Seperti itu, ini 0 maka Y-nya sama dengan 6 bagi 2. Kalau Y-nya 0 maka X-nya 6. Oke. Kemudian kita buat grafiknya ya. Kita gambar, kemudian 0,2 di sini, kemudian 6,0 di sini ya. Kemudian dibuat garisnya, ini adalah garis dengan persamaan 3X plus X plus 3Y sama dengan 6. Sekarang kita cek ini, misalnya titik di sini kita cek ya, kita cek di situ ya. Ini adalah titik 1,1, maka kalau disubstitusikan ke sini 1 ditambah 3 itu kan lebih kecil 6. Berarti di sini adalah daerah yang lebih kecil. Berarti nanti yang diarsir sini, gitu ya guys ya. Oke. Menjadi seperti itu. Ini daerah yang memenuhi. Oke ya, paham ya? Baik. Sekarang contoh yang kedua guys. Tentukan daerah himpunan penyelesaian ini 4X min 3Y lebih besar dari 12. Ini tidak pakai sama dengan, kita buat tabelnya lagi guys. Ya, kalau 0, X-nya 0 maka Y-nya adalah minus 4. Kemudian kalau Y-nya 0 maka X-nya adalah 3. Gitu. Kemudian kita buat gambarnya. Itu seperti itu. Kemudian 0,-4 itu di 1, 2, 3 segini ya guys ya. Oke, kemudian sekarang 3,0 ya. Oke, di situ maka kita gambar garisnya. Ini adalah garis dengan persamaan 4X plus 3Y sama dengan 12 ya. Karena ini batasnya tidak ikut, maka saya gambar putus-putus. Ingat ini kalau tidak pakai sama dengan ini digambar putus-putus. Kemudian kita cek titik 1,1 juga ya. Itu seperti itu. Kemudian kita substitusikan menjadi 4 kali 1 itu 4 dikurangi 3 ya. Dikurangi 3 itu kan 1 lebih kecil dari 12, maka ini tidak memenuhi. Ini daerah yang lebih kecil, berarti daerah yang lebih besarnya ada di sini. Gitu ya guys ya. Oke. Seperti itu. Paham guys? Baik. Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga guys. Tentukan daerah himpunan penyelesaian ini Y lebih kecil atau sama dengan 3X gitu ya. Oke, kita buat tabelnya dulu. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Kalau seperti ini jangan 0-nya di sini lagi ya. Berarti kita ambil
nilai X misalnya berapa, yang gampang misalnya 2, berarti Y-nya 6 gitu ya. Oke, kemudian setelah itu gambar melalui titik pusat 0,0 di sini dan 2,6 ya guys ya. Oke, kemudian 2,6 itu di sini berarti kemudian digambar garisnya ya. Setelah itu cek lagi titik ya 1,1 lagi kita cek. Maka kita cek 1,1 itu di sini Y-nya 1 itu kan lebih kecil dari 3 kali 1 ya kan, berarti ini memang daerah yang memenuhi. Berarti yang diarsir sebelah sini gitu ya guys ya. Oke, gampang guys. Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat guys ya. Ini tentukan daerah himpunan penyelesaian, ini sistem pertidaksamaan ya, karena beberapa pertidaksamaan ini. Oke, kemudian kita buat tabelnya ini yang pertama ya. Itu kalau X-nya 0 maka Y-nya adalah 3, kemudian kalau Y-nya 0 maka X-nya 6 gitu ya. Kemudian dibuat yang kedua, persamaan yang kedua itu adalah kalau X-nya 0 maka Y-nya 8, kemudian Y-nya 0 maka X-nya 2 gitu ya. Oke, kemudian catatan ya untuk contoh seperti ini, supaya nanti daerah himpunan penyelesaiannya itu gampang dilihat, maka kita beri catatan di sini daerah bersih, tidak diarsir merupakan daerah penyelesaian. Maka dibalik ya, kalau tadi daerah penyelesaian itu diarsir, nah sekarang ini yang tidak diarsir gitu, supaya daerah yang bersih itu kelihatan. Oke ya guys ya. Oke, sekarang kita buat grafiknya melalui 0,3 kemudian 6,0 ya. Oke, seperti itu. Kemudian dicek titik 1,1 lagi ya. Cek di situ, maka didapat ini adalah daerah yang lebih kecil. Seharusnya yang diarsir sini, tetapi untuk kali ini kita buat yang dibuang di sini, yang dibuang. Yang tidak memenuhi itu dibuang seperti itu. Oke ya guys ya. Paham ya? Ingat ya caranya seperti itu. Kemudian ini 0,8 di sana, kemudian 2,0 ya. Kemudian 2,0 di sini. Oke. Seperti itu dibuat garisnya ya, kemudian dicek lagi 1,1 menjadi 4 kali 1 ditambah 1 itu lebih kecil dari 8 ya, seperti itu. Maka di sini itu memang daerah yang memenuhi, berarti ini yang dibuang di sini ya, dibuang. Daerahnya di situ dibuang, oke. Setelah itu X lebih besar dari 0, X lebih besar atau sama dengan 0 berarti kan daerahnya di sini ya guys ya, di sebelah kanan sumbu Y ini, maka di sini adalah diarsir dibuang ya. Kemudian yang terakhir Y lebih besar atau sama dengan 0 berarti di atas sumbu X ya, maka di bawah sumbu X ini kita buang gitu. Oh, berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya ini bentuknya adalah berbentuk segi 4 ini. Oke ya, paham ya guys ya? Oke. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima ya. Ini sistem pertidaksamaan linearnya seperti itu. Kita gambar, kita buat tabelnya dulu ya. Oke, kalau X-nya 0 maka Y-nya adalah 2. Kemudian kalau Y-nya 0 maka X-nya adalah 4. Oke, kemudian persamaan yang kedua. Ini kita buat tabelnya lagi. Kalau X-nya 0 maka Y-nya 6. Kemudian Y-nya 0 maka X-nya adalah 2. Oke ya. Kemudian catatan lagi seperti ini, ingat ya. Ini nanti daerah yang bersih itu adalah daerah yang merupakan himpunan penyelesaian ya. Kita lihat. Yang pertama itu adalah 0,2 di sini, kemudian 4,0 ya di sini. Oke, kemudian buat garisnya. Setelah itu kita cek titik berapa ini guys, 4,4 ya, kita cek 4,4 di situ, maka didapat di sini adalah 4 ditambah apa namanya 2 kali 4 itu 8 berarti 12 kan, 12 itu lebih besar atau sama lebih besar dari 4, maka ini adalah daerah yang memenuhi, maka di sini diarsir yang dibuang ya guys ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua kita gambar 0,6 ya. Di
di sini, kemudian 2,0 ya, di sini 2,0, kemudian digambar garisnya. Setelah itu cek lagi titik 4,4 di sini ya. Ternyata 3 kali 4 itu ditambah 4 itu kan berapa ini? 12 tambah 4, 16 itu kan lebih besar dari 0, berarti daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah di sini ya. Berarti di sini diarsir, guys. Oke, kemudian lagi X lebih besar atau sama dengan 0 ya, diarsir lagi. Seperti itu, kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0 di sini. Oke, berarti daerah yang memenuhi adalah yang di sini. Yang di sini. Oke ya guys ya, ini. Paham guys? Baik. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang ke-6 guys. Ini ada 3 pertidaksamaan ya. Oke, kita buat semuanya tabelnya. Kita buat X-nya 0, Y-nya adalah 2, kemudian Y-nya 0, maka X-nya 4 gitu ya. Oke, kemudian kalau sekarang yang 3 ya, X plus Y lebih besar atau sama dengan 6, kita buat juga X-nya 0, Y-nya 6, kemudian Y-nya 0, maka X-nya adalah 2. Oke, kemudian 3X plus 2Y lebih kecil atau sama dengan 12, kita buat juga tabelnya. X-nya 0 maka Y-nya 6. Kemudian kalau Y-nya 0 maka X-nya adalah 4 gitu ya. Oke. Maka setelah itu kita gambar ya. Kita gambar yang pertama itu ini 0,2. Oke, kemudian 4,0. Seperti itu digambar ya, kemudian dicek titik berapa ini guys ya, 2,2 ya, kita cek dulu titik 2,2, kita cek di sini berarti 2 ditambah 4 itu 6 ya, 6 itu lebih besar dari 4, berarti ini memang daerah yang lebih besar, maka yang di sini yang diarsir atau yang dibuang. Oke. Oke, kemudian yang kedua sekarang 3X plus Y lebih besar atau sama dengan 0, itu 0,6 dan 2,0 gitu ya guys ya. Oke. Kemudian digambar garisnya, setelah itu dicek lagi, di sini 2,2 dimasukkan ke sana, 6 ditambah 2, 8, itu kan lebih besar dari 6, berarti memang daerah yang memenuhi, berarti di sini dibuang atau diarsir gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ini guys, 0,6 di sini, 4,0 juga di sini, berarti persamaan garisnya ke sini gitu ya. Oke, kita lihat seperti itu, kemudian kita cek lagi 2,2, 3 kali 2 itu 6 ditambah 4 itu kan 10, lebih kecil dari 12, berarti ini memang daerah yang memenuhi daerah yang lebih kecil, maka di sini diarsir. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya berupa segitiga yang gambarnya ada bersih di sini. Oke guys, gampang bisa dimengerti ya. Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang sistem pertidaksamaan linier. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.